Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya lebih ke arah menjawab, yaitu pertanyaan salah satu sahabat kita, yaitu member yang ada di fitur gabung. Yang mana pertanyaannya di sini mengenai pemberian pakan. Karena kenapa saya jawab lebih real seperti ini? Yang pertama, saya mau perlihatkan. Terus yang kedua, saya mau membuktikan juga bahwa lele itu memang kanibal. Tapi nih, ada fasenya, ada masanya. Masa kanibalnya itu usia dari mulai kapan sampai kapan. Itu maksudnya. Jadi enggak serta-merta lele itu sejak menetas sampai panen begitu. Kanibal, kanibal utuh kanibal. Bahasanya kalau di pembenihan, di segmen pembenihan, jadi jelasnya begini. Maksud kanibal itu, yang dimaksud oleh saya adalah yang mampu menelan hidup-hidup atau menelan satu ekor utuh. Mananya satu ekor lele memakan satu ekor lele yang lebih kecil. Seperti itu maksudnya. Jadi, oke, supaya agak sedikit rileks, saya sambil terangkan sambil duduk, sahabat. Jadi begini. Pemahaman daripada kanibal itu adalah, ini versi saya, ikut atau enggak itu terserah sahabat, tapi sahabat bisa buktikan, sahabat bisa riset sendiri. Yang pertama, kanibal itu ada fasenya, ada masanya, yaitu dari menetas sampai usia ini sampai pendederan. Maknanya kisaran ikan 9-10 cm lah. Akad kalau dihitung usia kurang lebih dari menetas sampai 50 hari, 60 hari itu maksimal. Itu kanibal lele bisa memakan utuh satu ekor lele. Mananya lele yang sedikit besar mampu menelan hidup-hidup bahkan lele yang ukurannya semakin kecil dari dia. Seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke segmen pembesaran itu lain. Meskipun bahasanya kanibal, lele makan lele, tapi dia nggak mampu menelan hidup-hidup, memakan utuh hidup-hidup. Mananya kadang ada yang luka terus digempur sama kawanannya, dan setelah mati baru dia dicabik-cabik dan dimakan. Seperti itu. Jadi kalau bahasanya utuh kanibal itu nggak ada. Kalau sudah mati ataupun lele itu masih terluka, yang paling ganas yang terluka sebelum mati, itu memang dia memang paling ganas. Tapi nggak mampu memakan utuh hidup-hidup meskipun ukurannya sedikit lebih kecil. Seperti itu. Dan oke, kita langsung lanjut membaca pertanyaan daripada sahabat kita. Oke, ini ada pertanyaan daripada sahabat member kita, yaitu kalau nggak salah mungkin dari Lampung, Abang Puguh Sugandi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah dalam memberi pakan ikan lele dengan full pelet yang jumlahnya kebanyakan dan menyebabkan ikan terlalu kenyang sehingga ikan menggantung karena kekenyangan dapat menyebabkan kematian ikan? Dan jawabannya tidak. Karena di sini pertanyaannya seolah-olah kalau kekenyangan menyebabkan ikan menggantung, it's okay. Kalau terlalu kenyang itu menyebabkan menggantung, tapi enggak menyebabkan kematian. Oke, kematian itu lain halnya. Jadi enggak menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nanti kita bahas secara detailnya setelah membaca. Pertanyaan yang kedua, apakah dalam memberi pakan ikan lele dengan full pelet yang jumlahnya kurang memadai dan menyebabkan ikan masih lapar dapat menyebabkan ikan menjadi kanibal? Dan itu pun tidak. Tidak menyebabkan kanibal karena lapar. Oke, dan kita nanti pembahasannya. Dan ini ada pertanyaan yang ketiga. Apakah dalam memberi pakan ikan lele dengan full pelet sebaiknya tidak terlalu kenyang sehingga ikan masih bisa bergerak gesit atau tidak menggantung karena kekenyangan? Nah, itu pun tidak juga.
Jadi tiga dari pertanyaan sahabat kita ini saya jawab dengan tidak berlaku. Maknanya tidak terjadi hal seperti itu. Andai kata kekenyangan menyebabkan lele menggantung dan kematian, itu tidak. Andai kata kekurangan pakan menyebabkan kanibal karena masih lapar, itu pun tidak. Karena semuanya ada fasenya, ada masa-masanya seperti itu. Oke, sekarang saya mau kasih pakan dulu dan kita lihat seperti apa. Nah, ini sahabat di sini bisa lihat, ini yang benih yang sisa. Yang mana jumlahnya ini kurang lebih 5.000 ekor. Terus ini ikan benih terakhir. Maknanya benih terakhir itu sisa pengiriman ke customer atau ke binaan-binaan saya. Jadi ini sisanya kurang lebih 5.000 karena jumlah ikannya sedikit. Jadi saya dibikin satu bak. Seperti itu. Dan di sini ukuran ikan yang namanya juga sisa, ya jelas ini ukurannya nggak seragam. Karena ini nggak bisa di-grading lagi. Kalau di-grading lagi jumlahnya nanti sedikit seperti itu. Makanya di sini kalau sahabat perhatikan, ini ikannya agak sedikit jomplang gitu. Maksudnya yang kecil ya kecil sekali, yang besar sekali. Terus kalau pertanyaan sahabat seperti yang tadi, apakah itu bisa menyebabkan kanibal? Kalau usia lele ini masih terlalu muda, ini sebenarnya kanibal. Tapi karena ini meskipun benih, kategorinya ini benih yang terakhir, yang sisa, jadi ini tidak termasuk benih. Ini sudah masuk ke segmen pembesaran. Kenapa? Yang saya bilang di awal tadi, di segmen pembenihan dan di segmen pendederan itu kanibal masih berlaku, tapi untuk segmen pembesaran itu tidak. Terus kalau pertanyaan, ini kan benih masih ada ukuran yang 6-7-nya, sementara yang lainnya ukurannya ada yang 13 cm, 14 cm, bahkan ada yang remaja. Memang. Tapi itu sudah tidak berlaku. Karena meskipun yang paling kecil ini usianya sama dengan yang paling besar. Oke, pahami itu dulu. Ukuran benih ini ada yang masih 6-7 cm bahkan sahabat. Tapi nggak banyak lah, cuman ada beberapa ekor. Tapi sahabat harus pahami, usia yang 6-7 itu usianya sama yang dengan sangkal bahkan. Bahkan ada sahabat kita yang satu usia dengan benih yang ini 2 hari lagi mau panen. Maknanya yang seumuran benih yang ini itu sudah siap panen. Itu yang gradingan pertama, karena 3 kali satu pembenihan itu kan 3 kali pendederan. Bukan 3 kali pendederan, 3 kali penggradingan. Maknanya penggradingan pertama kurang lebih dapat 15.000 dan penggradingan kedua kurang lebih dapat 13.000 dan gradingan ketiga, dan ini sisanya. Ini sisanya yang paling terakhir. Jadi yang gradingan pertama 2 hari lagi panen, dan yang gradingan kedua kemungkinan kisaran 10 hari lagi. Dan dari situ memang itu sudah termasuk apa namanya, ikan itu sudah cukup tua. Terus yang ini yang masih 6-7 gimana? Sama usianya. Usianya sama. Seperti itu. Jadi masa kanibal itu udah nggak berlaku. Karena kecil pun ini cukup tua. Jadi kalau bahasanya udah sedikit agak agresif lah. Udah mampu melawan, bersaing dengan yang sedikit besar. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya bukan dalam arti melawan apa ya. Jadi melawan di sini lebih mampu untuk menghindari hal-hal yang membahayakan. Seperti itu. Terus kalau misalkan pertanyaan yang pertama tadi, apakah yang kekenyangan itu menyebabkan ikan menggantung? Iya. Itu menyebabkan ikan menggantung. Contoh seperti ini. Sahabat bisa lihat di sini. Di depan saya ini. Bahkan banyak yang perutnya itu betul-betul buncit. Betul-betul buncit. Karena jadi sahabat bisa lihat bahwa kekenyangan itu menyebabkan menggantung. Iya, karena apa?
Karena pakan yang kita kasih itu adalah pakan apung. Maknanya dia mengandung daya apung. Jadi apalagi dalam kondisi kering seperti yang saya kasih pakan kering seperti itu. Sahabat bisa jelas melihat seperti itu perutnya pun sangat buncit dan itu bukan penyakit. Itu memang terjadi karena kekenyangan. Karena kekenyangan. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena pakan yang saya kasih itu pakan kering. Pakan kering, maknanya dia mempunyai daya apung enggak seperti pakan yang sudah dicampur dengan probiotik. Kalau pakan kering itu dia mempunyai daya apung yang kuat daripada yang sudah kita bibis. Jadi wajar kalau ikan itu kalau terlalu kekenyangan dia mengapung. Jadi seolah-olah tidak mampu untuk menahan daya apungnya itu. Seperti itu. Tapi itu bukan masalah karena itu nggak menyebabkan kematian. Saya belum menemukan kasus misalkan karena kekenyangan menggantung terus kematian. Nggak pernah. Kalaupun ada kematian bukan karena itu. Contoh yang ini, yang gradingan sisa ini. Sejak saya masukkan ke sini sampai hari ini, di video sebelumnya saya sudah ceritakan di awal-awal tebar setelah penggradingan terakhir. Ini karena jumlah ikan sedikit, saya kasih airnya sedikit juga karena kebetulan musim hujan juga, dan tumbuh lumut aktif yang bisa dikategorikan bahaya katanya seperti itu. Tapi menurut saya enggak, karena itu paling mudah. Enggak perlu obat, enggak perlu penanganan tertentu. Tinggal tambah air aja selesai. Seperti itu. Jadi, di video sebelumnya sahabat bisa lihat. Ini tahapan demi tahapannya dan ini hasil sekarang. Hasil sekarang airnya sudah penuh meskipun enggak full banget karena ini masih kurang 10 cm. Karena ini musim hujan jadi saya cadangkan. Nanti kena hujan pun nanti penuh sendiri. Seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah menyebabkan mati karena kekenyangan? Enggak, belum pernah. Terus apakah menyebabkan kanibal karena pemberian pakan yang kurang? Enggak juga. Enggak juga. Karena apa? Soal kanibal, saya sudah bahas tadi. Usia ikan dari usia 0 sampai usia 50 rata-rata di angka itu. Maknanya itu di segmen pembenihan sampai pendederan. Setelah itu kanibal saya katakan nggak berlaku. Kalaupun ada yang memakan, itu bukan memakan ikan hidup, tapi memakan ikan yang sudah mati ataupun memakan ikan yang luka, menggerogoti yang luka sampai mati. Dan itu disebabkan karena ikan itu sendiri ada yang sakit, ada yang luka, bukan karena kanibal, bukan saking garangnya, bukan. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun misalkan kekurangan pakan terus menyebabkan kanibal, saya sering sekali riset apabila sisa-sisa seperti ini saya tidak kasih makan secara konsisten. Kadang 2-3 hari saya nggak kasih makan. Meskipun itu bukan kesengajaan, karena kesibukan saya. Kadang saya lagi keluar, ada panggilan lah bahasanya, kunjungan lah, lebih enaknya bahasanya kunjungan. Jadi kadang sampai 2-3 hari saya nggak kasih makan langsung. Saya mau kasih orang lain pun karena sedikit juga kan seperti itu. Jadi nggak sumbat lah bahasanya, nggak lumayan. Jadi saya biarkan aja. Dan saya mempunyai hasil akhir, saya hitung juga. Waktu tebar saya hitung, waktu panen saya hitung, dan nyatanya masih ada. Seperti itu. Dan sahabat tahu, sejak saya tebar ini sampai sekarang, belum ada satupun yang saya lihat kematian. Yang terlihat, yang terapung. Kecuali mungkin yang mati tenggelam langsung habis waktu masa kecil, itu saya pun nggak tahu. Biasanya ada sih kehilangan, kematian tetap ada. Tapi perbedaannya ada yang terlihat, ada yang enggak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan mudah-mudahan pertanyaan sahabat ini bisa terjawab dengan cara ini. Karena yang saya bilang, kalau kematian disebabkan kekenyangan itu enggak berlaku. Kalau kematian disebabkan kekurangan pakan itu enggak berlaku. Cuman ada hal penting yang dianggap kematian karena terlalu banyak pakan atau kekenyangan. Bahasanya seperti pertanyaan yang awal. Apakah kita kalau memberikan pakan berlebihan sehingga kenyang, lele itu buncit, kurang pergerakan sampai menggantung, apakah itu menyebabkan kematian? Yang saya jawab enggak. Karena apa?
Ada faktor kematian tapi bukan karena kekenyangan, karena jumlah kotoran ikan itu tidak sesuai dengan jumlah bakteri yang ada. Maknanya begini, bakteri pengurainya masih sedikit, tapi jumlah kotorannya terlalu banyak, jadi nggak seimbang. Amonianya melonjak, dan itu bisa menyebabkan kematian karena amonia, bukan kekenyangan. Oke, garis bawahi. Tidak ada kematian karena kekenyangan. Yang jelas, kalau pakan terlalu banyak, karena kalau jumlah ikan banyak, pasti pakan banyak. Dan hasilnya, kotoran ikannya itu lebih banyak. Seperti itu. Feses ikannya feses ikannya semakin banyak dan pengurainya sedikit, maknanya di situ amonianya bahasanya tidak seimbang. Jadi bakteri itu tidak mampu mengurai amonia yang ada di kolam, dan itu yakin menyebabkan kematian. Jadi bukan karena kekenyangan, karena nggak sesuai, itu mati karena amonia, dan itu perkara lain. Itu bisa disiasati dengan buang tambah air seberapa persen sesuai jumlah ikan, sesuai sistem juga, tergantung sistem juga, penanganannya nggak sama. Penanganan amonia meskipun sifatnya amonia, jenis penyakitnya sama, tapi penanganannya berbeda dalam setiap sistem. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan sahabat yang belum jelas lagi, masih ada beberapa hal yang masih penasaran lagi, sahabat bisa tanyakan di video-video berikutnya, bisa tulis di kolom komentar, ataupun untuk seperti sahabat kita ini yang sudah mengikuti fitur gabung, sahabat bisa langsung melalui WA saya bertanya langsung, bahkan saya bisa jawab langsung kalau jawabannya pendek. Kalaupun harus diterangkan secara detail seperti ini, saya buatkan video khusus seperti itu. Dan ini bukan untuk hanya member video ini, karena yang saya rasa begini, meskipun pertanyaan dari member, tapi sekalian saya menjawab untuk publik juga, untuk sahabat kita yang belum paling tidak, meskipun tidak menanyakan hal sama, mungkin mengalami hal yang sama juga. Jadi mudah-mudahan dapat terwakili dengan pertanyaan ini. Oke, saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.